Lingkungan alam merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Lingkungan alam menjadi penopang bagi seluruh ekosistem dan aktivitas yang ada di bumi, serta memengaruhi keseimbangan berbagai aspek yang mencakup cuaca, suhu, dan sirkulasi udara. Menurut Taslim et al. Pada Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan dalam Filipin et al. 2023, maraknya pembangunan berdampak pada penggunaan lahan. Semakin banyak penduduknya, maka permintaan pemanfaatan lahan menjadi semakin tinggi. Banyak kawasan hijau yang telah diubah menjadi kawasan komersial, perumahan, dan infrastruktur. Namun, selain akibat kebutuhan bernegara, masih banyak kerusakan alam yang justru disebabkan oleh manusia sendiri, misalnya seperti banjir atau penggundulan hutan yang disebabkan oleh kesalahan manusia semata. Dampaknya bukan hanya pada manusia saja, melainkan pada hewan dan juga lahan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menanggulangi hal tersebut dengan menyediakan lahan hijau setidaknya di tempat-tempat di mana manusia beraktivitas. Salah satunya adalah dengan menyediakan RTH atau biasa disebut dengan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat diartikan sebagai area terbuka yang berbentuk memanjang, jalur, atau mengelompok. Salah satu fungsinya adalah sebagai tempat tumbuhnya tanaman baik secara alami maupun yang sengaja ditanam. Hal ini dapat mengurangi permasalahan polusi udara dengan menciptakan kualitas udara yang setidaknya lebih baik daripada wilayah tanpa tumbuhan atau tanpa pohon sama sekali. Akar dari penyebab turunnya lahan hijau di DKI Jakarta sebenarnya adalah peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan kepadatan penduduk sehingga populasi meningkat pesat. Ruang terbuka hijau atau RTH menurut rekomendasi global memiliki ideal yaitu 40%. Rekomendasi ini berdasarkan konversi Rio de Janeiro, Brazil 1992 dan juga Johannesburg, Afrika Selatan 2002. Namun dalam konteks nasional Indonesia, kota idealnya memiliki RTH seminimalnya adalah 30% dari luas total kota. Regulasi yang mengatur merupakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, yang dimana RTH ini dibagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. Privat merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau lembaga hukum, contohnya taman di perumahan atau perkarangan rumah. Sementara publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan bersifat terbuka untuk umum. Contohnya taman kota, jalur hijau, dan hutan kota. Tujuan dari penelitian kami ialah untuk menganalisis peningkatan serta penurunan luas wilayah RTH di DKI Jakarta selama kurun waktu 2020 sampai 2023. Selanjutnya, untuk menganalisis presentasi luas RTH pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai batas minimal luas RTH. Rumusan masalah dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Jakarta meningkat atau menurun dalam waktu periode 2020 sampai 2023? Yang kedua, apakah luas wilayah ruang terbuka hijau berpengaruh pada kondisi lingkungan di DKI Jakarta? Lalu yang terakhir, apakah ada keterkaitan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur dengan kurangnya ruang terbuka hijau di DKI Jakarta? Dapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN dan Badan Pusat Statistik atau BPS dengan metode kualitatif dan melalui analisis deskriptif sehingga kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Variabel yang digunakan adalah tahun, luas RTH, luas wilayah Jakarta bagian, dan kepadatan penduduk. Dalam grafik line chart berikut terdapat peningkatan dan juga penurunan yang terjadi dengan peningkatan yang paling besar yang berada pada daerah Jakarta Timur. Pada grafik sebelumnya dikatakan bahwa kenaikan signifikan ruang terbuka hijau ada pada tahun 2022 hingga 2023. Kenaikan tersebut ada pada kota Jakarta Timur. Sementara untuk pertumbuhan yang kurang terlihat ada pada Jakarta Barat, yang mana grafik tersebut masih datar dan nilainya itu sekitar 0,05 km persegi. Selanjutnya, berikut adalah grafik perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah dan dari tahun 2020 hingga 2023. Nah, terlihat di sini bahwa luas ruang terbuka hijau dengan perbandingannya dengan luas wilayah Kota Jakarta hanya 1% dari luas wilayah. Nah, dari 2000 sama seperti sebelumnya, dari 2022 hingga 2023 ini terlihat pertumbuhan yang signifikan, namun itu belum mencapai angka standar yakni 30%.
Berikutnya ada hubungan antara luas wilayah RTH dan kepadatan penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, di grafik ini, di scatter plot ini tidak terlihat hubungannya karena titik-titik yang ditampilkan cukup abstrak sehingga tidak bisa disimpulkan apakah dengan meningkatnya penduduk, peningkatan luas ruang terbuka hijau juga meningkat atau justru sebaliknya. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Yang pertama, membangun Jakarta Green City. Jakarta Green City adalah konsep pembangunan kota ramah lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kualitas hidup warga melalui ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, dan juga transportasi ramah lingkungan. Yang kedua, urban farming. Urban farming adalah praktik bertani atau bercocok tanam di perkotaan. Biasanya dilakukan di atap gedung, karang rumah, atau ruang terbuka kecil. Yang ketiga, ada revitalisasi taman kota. Revitalisasi taman kota adalah upaya pembaruan dan perbaikan taman yang sudah ada agar lebih fungsional, nyaman, dan lebih menarik. Yang keempat, ada TMB atau Taman Maju Bersama. TMB adalah program pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan taman terbuka yang inklusif dan ramah lingkungan. Taman ini dirancang sebagai ruang terbuka yang multifungsi, mendukung interaksi sosial, kegiatan olahraga, dan konservasi lingkungan. Dan yang terakhir, membangun taman di 4 wilayah kota administrasi Jakarta seluas 67.327 meter persegi. Berdasarkan penelitian kami, persentase luas RTH pada DKI Jakarta menunjukkan penurunan pada tahun 2020 menuju 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menuju 2022 hingga 2023. Hal ini berarti luas RTH di DKI Jakarta masih berada di bawah standar, yaitu seminimalnya 30% dari luas wilayah DKI Jakarta. Usaha pemerintah dalam meningkatkan RTH dirasa belum cukup untuk memenuhi standar tersebut. Kontribusi masyarakat dengan menanam pohon dapat memberikan sedikit penyelesaian terhadap kurangnya RTH pada DKI Jakarta.